Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena rahmatnya, kita dapat diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi hari ini. Ya mungkin langsung saja ditampilkan materinya. Ya, baik, kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Ega Sikala, saya sendiri Marnolis Yogi, Fauzan Azima Alimuddin, ada Ardiansyah, Dewi Anita Amir, Cesar William Alexander. Ya, next. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari pembangkit listrik tenaga gas itu sendiri. Ya, next. Nah, adapun pengertian dari PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas ini merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik gas untuk memutar turbin dan juga generator. Nah, PLTG ini menggunakan peralatan atau mesin turbin gas sebagai penggerak generatornya. Ya, next. Nah, menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang pedoman penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas ini adalah pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik gas bertekanan untuk menghasilkan energi listrik menggunakan sumber energi utama dari gas alam dan sumber energi lain yang berkaitan. Ya, mungkin untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cesar William Alexander, NIM D0411818506. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Next. Ya, jadi sejarah PLTG, PLTG pertama itu pada tahun 1939, yaitu turbin gas industri pertama di dunia, yaitu turbin gas siklus sederhana 4 MW, beroperasi dengan daya penuh untuk pertama kalinya di pembangkit listrik kota di Neuchâtel, Swiss pada 7 Juli 1939. Turbin ini dirancang oleh Brown Boveri dan Am. CEBBC, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1891 di Baden, Swiss, tetapi bergabung dengan ASEA AB pada tahun 1988 untuk membentuk ABB, ASEA Brown Boveri, dan kemudian dijual sebagai bagian dari bisnis pembangkit listrik ABB ke Alstom pada tahun 2000. GE atau General Electric mengakuisisi bisnis listrik Alstom pada tahun 2015. Turbin gas Neuchâtel beroperasi secara komersial sebagai unit siaga dengan efisiensi 17,4%. Turbin berputar pada 3000 rpm, memiliki suhu mas turbin atau biasa disebut TIT, turbin inlet temperature 550 derajat Celcius atau setara 1022 Fahrenheit, dan menyediakan 15.400 kW, di mana 11.400 kW ini diserap oleh kompresor dengan suhu saluran masuk udara sebesar 20 derajat Celcius. Digunakan terutama untuk tugas siaga dan puncak, beroperasi selama hampir 70 tahun. Next. Ya, kemudian pada tahun 1949, turbin gas pertama GE, mesin 3,5 MW yang dipasang di gedung terpisah yang melekat pada unit uap 51 MW di stasiun Bell Isle di Oklahoma Gas and Electrico, mulai memberikan daya. Kemudian turbin gas disusun dengan sumbu cakrawalanya, seperti catatan American Society of Mechanical Engineers atau disingkat ASME. Meskipun unit ini dinilai 3.500 kW,
itu sebenarnya melebihi output ini dalam layanan dengan margin yang lebar. Ini sering menyediakan output listrik 5.000 kW, dan antara Juli 1949 dan Juli 1952, output rata-rata adalah 4.200 kW. Unit GE frame 3 dilaporkan memiliki efisiensi sekitar 17%. Namun, terutama selain menghasilkan daya, gas buangnya juga digunakan untuk memanaskan air pakan untuk pembangkit uap konvensional, menjadikannya turbin gas pertama di negara ini yang digunakan dalam konfigurasi siklus gabungan. Kemudian pada tahun 1951, GE memasang 3 pembangkit listrik turbin gas 5 MW di Rutland, Vermont, berdasarkan turunan 2 poros dari frame 3. Apa yang disebut mesin kilowatt termasuk intercooler kembar dan penstabilan. Ya, next. Kemudian pada tahun 1953, terobosan teknologi dalam rasio tekanan siklus. Bahan dan pelapis yang mengikuti unit Neuchâtel memungkinkan BBC untuk meningkatkan suhu masuk turbin menjadi 1.200 Fahrenheit. Dan pada tahun 1953, perusahaan memulai pembangkit Besnau 2 27 MW, meningkatkan efisiensi termal pembangkit listrik Besnau 2 unit 40 MW di Swiss menjadi 30%. Insinyur BBC dari turbin Besnau 2 poros meremas setiap bit efisiensi dari siklus Brighton dengan rasio tekanan siklus terbatas dan suhu maksimum siklus. Dapat kegulian dalam bukunya yang dirilis Februari 2019, Gas Turbines for Electric Power Generation. Hasil akhirnya adalah seluruh pembangkit listrik alih-alih mesin kompak dalam selit. Seperti ada gambar yang sudah dimasukkan dalam PowerPoint. Kemudian 1960 didorong oleh penemuan gas baru di Belanda, NEWAG, utilitas Austria, dimasukkan ke dalam layanan Korneuburg A, pabrik siklus gabungan 75 MW. Salah satu yang pertama dari jenisnya yang akan dibangun di Eropa. Pabrik ini terdiri dari 2 turbin BBC tipe 12 25 MW, turbin uap 25 MW dan HRSG dengan tembakan tambahan. Meskipun efisiensinya rendah, sekitar 32,5%, unit ini beroperasi pada baseload dari 1960 hingga 1975 dengan rata-rata 6.000 jam per tahun. Tetapi segera menjadi tidak ekonomis untuk beroperasi, terutama karena biaya bakar dan efisiensi yang lebih baik di pabrik batubara. Ya, next. Ya, pada tahun 1967 setelah pemadaman timur Laut Besar November 1965, peraturan mengamanatkan utilitas gaya untuk meningkatkan margin cadangan sistem dengan memasang persentase tertentu dari unit pembangkit yang lebih kecil, terkanalisasi dan mulai cepat dengan kemampuan black start. GE memasang FS3 11 MW di kota Ottawa, Ontario, dan FS5 21 MW di Wolverine Electric Ottawa, juga di Ontario. Pada tahun 1970, untuk bersaing dengan pangsa pasar dalam kenaikan turbin gas setelah pemadaman listrik, dan menanggapi strategi GE untuk membangun unit turbin gas yang lebih besar, BBC mengembangkan keluarga GT11 60 Hz dan GT13 50 Hz. Turbin gas GT11 pertama BBC dinyalakan di Rainbow Lake di Kanada pada tahun 1970. Ini dinilai pada 32 MW pada 3.600 RPM. Kemudian BBC mempresentasikan, pada tahun 1984, BBC mempresentasikan konsep ini pada tahun 1978 berdasarkan wawasan teoritis bahwa pembakaran rendah NOx yang efektif membutuhkan pemisahan pencampuran bahan bakar atau udara dari proses pembakaran dan bahwa pembakaran itu sendiri harus terjadi di bawah kondisi ramping. Teknologi ini menurunkan emisi NOx unit menjadi 32 bagian per juta ppm. Next. Ya, pada tahun 1990, mesin kelas F pertama 7F147 MW dengan TIT 2300 Fahrenheit mulai beroperasi di pembangkit listrik Virginia Electric and Camp Power Co. S. Fepco, Chesterfield pada 6 Juni 1990.
Sementara prototipe awalnya digunakan untuk pengujian siklus sederhana sebelum dikonversi ke siklus gabungan pada tahun 1992. Sumbar secara luas melaporkan bahwa ia memiliki efisiensi 45,2% dan total output daya 214 MW dalam mode siklus gabungan dan 150 MW dan 34,5% dalam mode siklus sederhana. Kemudian pada tahun 2003, GE meluncurkan sistem kelas H. Pertama, 9H turbin 50 Hz 480 MW dengan suhu tembak 2600 Fahrenheit di pembangkit listrik Teluk bagian di Wales. 9H pabrik siklus gabungan poros tunggal mencapai suhu tembak jauh di atas 2600 Fahrenheit. Tetapi seperti yang dicatat Gulan dalam bukunya, sementara sistem adalah keberhasilan yang tidak memenuhi syarat dan perspektif teknologi, itulah kegagalan komersial. Ya, next. Ya, pada tahun 2017, GE dan Toshiba berkolaborasi untuk memasang 6 turbin gas 7H-A.01 dan 2 turbin uap di Subu Electric Co. Pembangkit listrik termal Nishin Nagoya di prefektur Aichi, Jepang. Blok pertama dari 3 unit mencapai operasi komersial pada September 2017. Blok 1 telah mencapai tingkat efisiensi siklus gabungan kotor sebesar 63,08%, yang menetapkan rekor dunia lain untuk efisiensi kotor tertinggi. Yang terakhir, perkembangan yang terbaru itu pada tahun 2019, GE memperkenalkan peningkatan GT26 High Efficiency, memadukan teknologi GE dan Alstom untuk memenuhi penetrasi terbarukan yang tinggi. Uniper akan memasang turbin di Enfield Power Station di Inggris pada tahun 2020. Saya kira itu saja presentasi yang dapat saya paparkan. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Anita Amir, NIM D04118136, akan menjelaskan komponen-komponen pembangkit listrik tenaga gas. Next. Baik, jadi komponen utama pada PLTG, yang pertama ini ada filter udara, yaitu ada filter inlet kompresor, yang dimana fungsi dari filter udara ini untuk mencegah partikel-partikel pengotor masuk ke dalam sistem turbin gas. Jadi filter inlet kompresor ini dia itu memang difungsikan sebagai mencegah partikel yang kotor masuk ke dalam sistem turbin gas. Hal ini dikarenakan karena adanya berbagai macam risiko yang mungkin terjadi jika partikel-partikel tersebut masuk ke dalam sistem turbin gas. Jadi resiko-resiko yang bisa terjadi dalam sistem turbin gas ini ketika masuk kotoran, yang pertama itu ada kerusakan parah akibat masuknya benda-benda asing seperti batu, kerikil, kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pasir dan debu. Jadi pasir dan debu ini juga dapat mengikis komponen-komponen turbin gas secara perlahan. Yang ketiga juga ada partikel-partikel halus, itu dapat membentuk kerak di area sudu-sudu jika kombinasi dengan air, uap, minyak, dan garam-garaman. Yang keempat itu jika partikel pengotor mencapai temperatur leburnya pada sisi keluaran combustion chamber atau sistem pembakaran, itu sangat mungkin ia akan bereaksi fusi dengan permukaan sudut turbin sehingga dapat mengubah struktur kimia dan sifat fisiknya. Dan yang terakhir, resiko yang terakhir itu kerusakan terjadi ketika korosi pada sudut-sudut kompresor dan turbin ini akibat masuknya zat-zat asing seperti garam-garaman, asam-asaman, uap, atau gas-gas aktif seperti klorin, oksida, dan sulfit. Yang kedua, di sini komponen utama pada PLTG ada kompresor. Jadi kompresor di sini fungsinya untuk menghisap dan menaikkan tekanan udara tersebut sehingga temperatur udara juga meningkat. Jadi di kompresor ini pada pembangkit listrik tenaga gas ini dia memakai kompresor aksial, yang dimana kompresor aksial ini akan mengkompresi fluida kerja dengan mengakselerasinya, kemudian mendifusikan fluida kerja untuk menaikkan tekanan. Jadi proses difusi pada kompresor aksial ini yang dimana stator akan mengkonversi kenaikan kecepatan pada rotor menjadi kenaikan tekanan.
Jadi pada kompresor ini ada beberapa tingkat. Yang pertama itu ada sebuah rotor dan stator akan membentuk satu tingkat keadaan. Selanjutnya satu baris sudut tetap yaitu inlet guide fans sering digunakan pada inlet kompresor untuk memastikan udara masuk tingkat pertama kompresor sesuai dengan sudut yang diinginkan. Oke, next. Yang ketiga, komponen utama pada PLTG ada combustion section, yang dimana bisa kita lihat gambarnya, di sini ada proses terjadinya pembakaran. Jadi fungsinya di sini untuk mensuplai energi panas ke siklus turbin. Ya, jadi di situ combustion, di situ ada ruang bakar yang dimana sebagai tempat pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Jadi hasil dari pembakaran bahan bakar ini kemudian akan diinputkan ke dalam siklus turbin gas. Jadi ruang bakar atau kombuster ini menerima udara bertekanan dari kompresor dan membakarnya bersama dengan bahan bakar yang diinjeksikan. Produk pembakaran ini kemudian bercampur dengan sisa udara agar sesuai dengan temperatur inlet turbin. Ya, selanjutnya di sini yang keempat ada turbine section. Jadi turbine section di sini berfungsi tempat terjadinya konversi energi kinetik menjadi energi mekanik yang digunakan sebagai penggerak kompresor aksial dan penggerak lainnya. Jadi di turbine section ini atau turbin gas itu memang berfungsi sebagai tempat terjadinya konversi energi kinetik menjadi energi mekanik. Nah, jadi di turbine section ini di sini ada turbin gas ini memang berfungsi untuk mengekspansikan gas hasil pembakaran yang dilewatkan pada sudut-sudut turbin, yang menyebabkan sudut turbin gas berputar. Nah, turbin gas yang digunakan pada rancangan PLTG ini, yaitu biasa digunakan turbin gas aliran aksial, yang dimana turbin aksial merupakan tipe yang banyak digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pada pembangkit listrik. Next. Selanjutnya, komponen utama pada PLTG ada exhaust section. Jadi exhaust section ini berfungsi sebagai saluran pembuangan gas panas sisa yang keluar dari turbin gas. Jadi di exhaust section kita bisa lihat di gambar, di sini ada saluran pembuangan gasnya. Dan ini saluran pembuangan gas panasnya yang dimana sisa yang keluar dari turbin gas. Ya. Selanjutnya, generator. Generator di sini termasuk komponen utama pada PLTG yang dimana berfungsi mengubah energi mekanis yang dihasilkan turbin gas menjadi energi listrik. Jadi generator yang digunakan dalam rancangan sistem PLTG itu yang digunakan generator AC atau alternator, yang dimana kita ketahui alternator ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Jadi ada sumber eksitasi dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai komponen utama pada PLTG. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gesikala, NIM D0411811002. Nah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip kerja dari PLTG. Untuk prinsip kerja dari PLTG itu sendiri, produksi energi listrik dari pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG merupakan tahapan dari proses pembangkit tenaga yang dihasilkan dari beberapa alat bantu utama PLTG, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana dalam proses perubahan energi tersebut, dia diawali dari komponen kompresor yang berfungsi untuk memberikan sejumlah udara yang dibutuhkan dalam proses pembakaran bahan bakar. Nah, dalam hal ini energi kimia akan diubah menjadi energi panas yang berbentuk gas panas pembakaran yang terjadi dalam kombuster. Selanjutnya, energi gas panas pembakaran yang mempunyai besaran temperatur dan kuantitas panas tersebut akan disalurkan ke dalam turbin gas untuk mendorong sudut-sudut turbin hingga menjadi energi kinetik untuk memutar poros turbin. Dalam hal ini, energi panas akan diubah menjadi energi mekanik melalui poros gas turbin yang merupakan satu kesatuan dengan rotor generator,
yang mana dia berfungsi untuk membangkitkan energi listrik. Nah, selanjutnya, gas bekas dari proses ekspansi gas turbin tersebut akan dibuang ke atmosfer. Hal ini dikenal dengan yang namanya siklus operasi open cycle. Pada gambar di samping dapat dilihat gambaran dari mekanisme sistem PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Nah, di mana udara atmosfer masuk ke dalam kompresor, kemudian udara akan dikompresi sehingga tekanan dan temperatur udara akan naik. Nah, udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi ini, dia akan menuju ke ruang bakar. Di dalam ruang bakar, dia akan disemprotkan bahan bakar oleh penyemprot bahan bakar sehingga akan terjadi proses pembakaran. Nah, setelah itu, gas hasil pembakaran ini dia akan mengalir menuju turbin gas dan akan memutar roda turbin yang satu poros dengan poros kompresor dan generator. Nah, setelah memutar turbin gas ini, gas sisa ekspansi akan dibuang ke udara atmosfer. Nah, generator yang digunakan ini dia dikoppel dengan turbin yang akan ikut berputar setelah dialirkan arus eksitasi. Nah, maka pada generator ini dia akan terbentuk yang namanya gaya gerak listrik sehingga akan timbul energi listrik dari proses ini. Saya rasa sekian yang dapat saya jelaskan. Saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Next. Ya, selanjutnya kita berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga gas. Next. Ya, jadi yang pertama kelebihan PLTG. Jadi yang pertama itu proses pembangunan yang lebih cepat. Jadi ketika kita perhatikan tadi komponen-komponen dari PLTG itu rata-rata komponen-komponen yang kecil kalau dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit sebelumnya. Itu kenapa bisa pembangunan dari PLTG itu bisa dikatakan cepat. Yang kedua, konsumsi energi yang lebih hemat. Ya, karena kalau kita lihat energi yang digunakan oleh PLTG untuk sekarang itu masih relatif murah. Kelebihan yang ketiga itu fleksibilitas yang tinggi. Jadi PLTG ini mudah dalam menaikkan dan menurunkan beban sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang keempat itu kapasitas pembangkit daya yang bervariasi. Jadi maksudnya di sini bervariasi itu dari skala kecil sampai dengan skala besar. Dan kelima itu sisa pembakaran dapat dimanfaatkan. Jadi biasanya sisa pembakaran atau gas buang dari PLTG itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang dapat digunakan untuk memanaskan katel uap atau boiler. Yang keenam itu konstruksi PLTG yang sederhana. Jadi konstruksi dari PLTG itu seperti yang saya bilang sebelumnya, karena komponen-komponennya, komponen utamanya kecil, jadi PLTG itu tidak memerlukan area yang luas untuk dilakukan pembangunan. Dan yang terakhir itu memungkinkan dikendalikan dari jarak jauh. Next. Ya, selanjutnya kekurangan dari PLTG. Jadi yang pertama itu umur dari PLTG yang cenderung singkat. Kalau kita bandingkan dengan pembangkit-pembangkit yang lain, bisa dikatakan umur PLTG itu cenderung lebih cepat kayak kalah. Dan yang kedua, kekurangan yang kedua, kapasitas terbesar pembangkit itu 200 megawatt. Ketika kita juga bandingkan dengan pembangkit-pembangkit lain, kapasitas terbesar contohnya itu dari PLTA bisa sampai 1000 watt, PLTB itu bisa sampai 500 megawatt. Yang PLTA tadi 1000 megawatt. Jadi kapasitas terbesarnya
PLTG itu cuma sampai 200 megawatt. Kekurangan yang ketiga itu daya dipengaruhi oleh kondisi sekitar. Jadi ketika cuaca panas, pembangkit listrik tenaga gas itu terkadang hanya mampu sampai dengan 95% dari daya pembangkit. Nah, ketika udara berkabut, pembangkit PLTG ini tidak maksimal karena udara akan masuk nanti di kompresor. Jadi PLTG ini dipengaruhi oleh cuaca sekitarnya. Kekurangan yang keempat itu biaya pemeliharaan yang mahal. Jadi karena komponen-komponen dari PLTG ini bekerja pada suhu yang tinggi sehingga komponen-komponennya bisa cepat rusak, dan PLTG ini butuh perhatian yang lebih lah ketika kita mau biar awet. Jadi kita perlu perhatian yang serius. Kekurangan yang kelima itu hanya bisa menggunakan bahan bakar tertentu. Jadi dari referensi yang saya baca itu hanya bisa menggunakan bahan bakar cair dan gas. Dan yang terakhir efisiensi yang rendah. Jadi efisiensi dari PLTG ini hanya sekitar 25 sampai 30%. Kalau mau dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit lain itu ada yang bisa sampai ada yang bisa mulai dari 50%. Ya mungkin sekian terkait kelebihan dan kekurangan dari PLTG. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Ardiansyah, NIM D411811302. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan PLTG, khususnya di daerah Indonesia. Next. Nah, berdasarkan data statistik ketenagalistrikan tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, total kapasitas nasional pada tahun 2019 sebesar 69.678,85 megawatt, di mana 7,68%-nya didominasi oleh pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Nah, dapat kita lihat pada tabel samping kapasitas daya yang terpasang, di mana kapasitas daya yang terpasang yang tertinggi itu didominasi oleh PLTU. Oke, next. Yang kedua itu jumlah unit pembangkit yang terpasang. Nah, berdasarkan data statistik ketenagalistrikan pada tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, total unit pembangkit pada tahun 2019 yaitu sebesar 5.678 unit, di mana terdapat 71 unit pembangkit listrik tenaga gas yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Dapat kita lihat dari tabel, Provinsi Sumatera Utara memiliki 5 unit pembangkit tenaga gas. Sumatera Barat terdiri dari 3 unit, Riau terdiri dari 6 unit, Jambi terdiri dari 4 unit, Sumatera Selatan terdiri dari 12 unit, Lampung terdiri dari 2 unit, Jawa Barat terdiri dari 4 unit, Jawa Tengah 2 unit, di Jawa Timur terdapat 7 unit, serta di Bali juga terdapat 7 unit. Kalimantan terdapat 1 unit. Maksud saya Kalimantan Barat terdapat 1 unit dan Kalimantan Selatan juga terdapat 1 unit. Nah, di Kalimantan Timur terdapat 4 unit, pada Kalimantan Utara terdapat 3 unit. Nah, di Gorontalo juga terdapat 4 unit. Nah, di Sulawesi Selatan terdapat 5 unit dan di Nusa Tenggara Barat terdapat 1 unit. Jadi total unit PLTG yang ada di Indonesia itu terdiri dari 71 unit. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih.